Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Learn Blender. Kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang bagaimana caranya membuat sebuah ruangan yang di dalamnya ada seperangkat ya atau satu set kasur untuk tidur, kemudian juga ada frame dan juga kita akan coba buat jendela. Baik, seperti biasa saya akan memberikan tutorial dengan perlahan, jadi saya peruntukkan ini untuk teman-teman yang baru belajar Blender. Ya, kemudian saya masih menggunakan Blender 2,92, tapi tenang saja jika teman-teman menggunakan Blender yang versi terbarunya itu tidak akan terlalu banyak perubahan tampilan karena masih 2,9. Kemudian juga fungsi-fungsinya masih tetap sama ya. Baik, kita akan langsung saja membuat terlebih dahulu kasur ya. Kita akan buat kasur. Kita akan masuk ke orthographic X begini ya. Di teman-teman klik di sini ya. Yang merah ini. Saya akan mengaktifkan dulu screencast key-nya. Nanti teman-teman bisa melihat ya di sini ada yang saya tekan begitu ya. Baik. Kemudian saya akan tekan N dulu. Kita akan menggeser kubus ini. Caranya tadi masuk dulu ke viewpoint X ini, lalu teman-teman tekan G, grab, lalu Z ke atas begini. Ya. Posisikan berada di atas sumbu Y ya, yang hijau. Setelah itu kita akan turunkan ke bawah kubusnya ini. Maksud saya kita akan scale ukurannya agak ke bawah gitu ya. Caranya masuk ke edit mode, lalu pakai move tool ya. Kalau teman-teman begini, tinggal turunkan ya. Sekali lagi, jadi caranya adalah seleksi dulu, masuk ke edit mode, atau bisa teman-teman tekan tab gini ya, tab, lalu modenya mode face, aktifkan move tool, lalu teman-teman seleksi yang bagian atasnya, seleksi ini bagian atasnya, lalu klik kiri dan drag ke bawah. Kalau sudah, bagian sampingnya dari sumbu Y kita panjangkan sedikit seperti ini ya, cukup. Ini terlalu tinggi, kita akan kecil lagi seperti ini ya. Karena kita akan menduplikatnya di double ya, nanti kita akan simpan di atasnya. Setelah itu kita akan pakai tambahkan subdivision surface, level view-nya 2 saja cukup, atau 3 ya. Ya, kemudian masuk ke tekan tab ya untuk masuk ke edit mode. Lalu teman-teman tekan Ctrl R, lalu klik satu kali ya, lalu arahkan seperti ini mouse-nya. Jadi tidak sampai menyentuh ya, gitu. Ctrl R, jadi tidak sampai menyentuh begini, tapi usahakan sisakan sedikit. Ya, ini Ctrl R lagi. Ya, kita posisikan yang di sebelahnya, lalu yang ini juga sama, Ctrl R lagi, arahkan mouse ke sini, lalu klik satu kali, lalu simpan di sini, jangan terlalu pinggir, nah segini cukup, lalu Ctrl R, arahkan ke sebelah arah yang jauh. Baik, kalau sudah, ya, teman-teman bisa menduplikatnya. Caranya adalah Shift D, atau mungkin ini terlalu terlalu tajam ya. Jadi kita akan coba yang bagian sininya. Teman-teman tekan ALT, tahan ALT, lalu klik kiri, gini. Lalu kita akan kurangi di sini. Ya, gini. Jadi ini tidak terlalu tajam. Oke.
Kalau sudah, Shift D, lalu Z. Ya. Jadi kita arahkan ke atas. Ya. Ini Shift D itu untuk duplikat, dan Z itu move ke sumbu Z. Kita akan scale lebih kecil untuk bagian atasnya. Nah, caranya adalah tekan S, lalu arahkan mouse-nya untuk mengecilkan kasur bagian atas. Ya, sehingga kalau dilihat dari samping begini terlihat lebih kecil. Kita akan posisikan ya nggak usah, cukup aja seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita bisa level view-nya mungkin, atau nggak apa-apa ya, kita apa namanya, biar tidak terlalu subdivision surface-nya biar tidak terlalu berat nantinya. Jadi level view-nya kita satu saja, nggak apa-apa ya, gini. Ya, nanti kalau sudah di render, ini hasilnya jadi bagus ya. Itu kalau itu sebuah tips ya, kalau spek teman-teman tidak terlalu bagus, jadi level view-nya bisa dikurangi ya, akan tetapi nanti hasilnya seperti ini ya, tetap yang di rendernya 3 ya. Itu kalau teman-teman mau gunakan tips seperti itu ya, tapi saya set smooth saja seperti ini. Oke, jadi kita sudah membuat kasur ya. Kalau sudah, kita akan apply ya, kemudian kita bisa membuat plane lagi ya, Shift A, mesh plane begitu, kemudian G, Z sampai ke atas begini. Kemudian teman-teman scale di arah X, SX begini ya, kemudian juga scale ke Y ya, cukup. Kemudian teman-teman masuk ke edit mode, tekan tab begini ya. Saya akan ubah dulu tampilannya, tapi kalau teman-teman tidak mengubah juga nggak apa-apa, ini sebagai preview saja. Saya pakai random, kemudian ini shadow dan gravity ya. Kemudian masuk ke edit mode, lalu klik di sini. Kita akan mengextrude ini ya, extrude ke arah Z begini ya, lalu kita tarik seperti ini. Pastikan aktifkan move toolnya ya, lalu extrude ke arah Z begini, lalu extrude lagi ke Z gini, lalu teman-teman buat seperti ini. Nah, begini ya. Kemudian extrude lagi ke arah Z ya, lalu posisikan lagi, extrude ke Y. Nah, teman-teman ke bawah kan ya, ini cukup. Kemudian kita akan membuat loop ya, loop cut ya. Caranya adalah masuk di edit mode, lalu Ctrl R, arahkan di sini, maka akan terlihat garis kuning, satu garis kuning ya. Lalu kita tekan jumlahnya ya, kita tinggal menekan jumlahnya untuk memperbanyak garis ini dengan menekan nomor yang di keyboard. Misalnya saya akan pakai 10 ya. Kalau sudah, teman-teman bisa tekan enter 2 kali, lalu Ctrl R lagi, arahkan ke yang
arah yang memotong, ya teman-teman bisa pakai 15 ya. Ini enter 2 kali. Kita akan juga potong yang di atasnya ini. Caranya adalah Ctrl R ini ya, klik kiri 2 kali. Ini juga sama, yang ini juga sama ya, ini juga sama. Oke, kalau sudah, kita akan pakaikan dulu subdivision surface. Level view-nya 2 saja cukup ya. Kalau sudah, kita akan membuat ini menjadi kain ya, atau cloth. Jadi teman-teman masuk ke basic properties, lalu teman-teman pilih cloth. Setelah itu scroll ke bawah, lalu teman-teman di collision di sini, lalu centang self collision ya. Kita tidak akan mengubah yang pengaturan defaultnya ya. Kemudian kita akan tambahkan yang yang kasur ini ya. Jadi ini kita akan play gitu. Kita akan play. Nah, nanti seperti itu. Ya, jadi ini masih menembus karena kita belum membuat ini sebagai permukaan. Kita akan tambahkan ini sebagai permukaannya. Caranya adalah kita akan tambahkan ini collision. Ya, kemudian scroll ke bawah. Kita akan tambahkan frictionnya menjadi 10. Ini juga sama. Collision kita tambahkan menjadi 10 ya. Di soft body and cloth-nya tambahkan menjadi 10. Ya. Kalau sudah, kita akan lihat ya bahwa ini bisa dianimasikan, atau kita akan animasikan terlebih dahulu. Ya, teman-teman tekan ini ya, sorry ya, yang di bawah ini play animation. Oke. Nah, sehingga plane-nya itu turun ke bawah seolah menjadi seperti selimut. Nah, kemudian kita stop. Ya, kalau sudah menyentuh kasur, kita stop. Ya, ini terlihat apa ya? Sangat rapi ya, atau mungkin kita bisa membuat ini agak kusut ya di tengahnya. Caranya kita akan kembali lagi. Kita akan seleksi terlebih dahulu ya, seleksi dulu kalau teman-teman tadinya di sini ya, berarti teman-teman kembalikan ke object mode, lalu seleksi dulu plane yang di atas, masuk ke edit mode ya, lalu teman-teman tekan begini, tahan Alt lalu klik kiri seperti ini sehingga ada garis yang muncul ya. Lalu teman-teman bisa tahan Alt, klik kiri yang di sini. Nah, lagi begini. Ya. Lalu di tengahnya tahan lagi Alt. Ya, ini. Kalau sudah, kita akan masuk lagi ke object mode. Kita akan play kembali. Ya. Ya, sudah terlihat ya, ada kusut di tengah sini. Setelah itu, kalau dirasa ini belum, teman-teman di play terlebih dahulu saja sampai kira-kira sudah pas ya. Ya, mungkin sudah pas ya.
Kalau sudah, kita bisa tambahkan solidify. Ya, solidify yang ini ya. Nah, ini solidify. Thickness-nya kita tambahkan menjadi 0,02. Ya, offset-nya tambahkan menjadi min 0,1 segini ya. Ya, cukup. Kemudian kita akan apply subdivision surface-nya, kita apply. Close-nya juga kita apply. Jangan lupa biar tidak tidak ubah-ubah ya. Nah, kalau sudah apply, ini kan frame-nya di sini ya, kita akan kembalikan lagi. Nah, kalau ini aman ya, karena sudah di-apply, jadi tidak akan ada perubahan. Baik, kalau sudah, kita akan tambahkan multi resolution. Ya, modifier ya di sini ya. Tadi modifier, tambahkan multi resolution begini. Ya, kemudian kita klik subdivide. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa klik kanan set smooth. Yes. Ya, sudah terlihat sangat bagus menurut saya. Ya. Kemudian kita mungkin akan membuat yang pinggir-pinggirnya ini terlihat lebih kusut ya, agak kusut sedikit ya. Caranya adalah kita akan menggunakan scope mode. Kalau teman-teman nggak juga nggak apa-apa ya. Gitu. Ya, karena ini sudah lumayan, sudah lumayan. Ini saya pengen ada lebih kusut begini. Ini radiusnya bisa dikecilkan lagi. Mungkin radiusnya tambah lagi 17. Sebelah sini. Kemudian kita smooth yang bagian sini ya. Smooth. Ya, begini. Ini juga sama. Kemudian sebelah sininya. Ya. Baik, lumayan ya. Kalau sudah, ya selanjutnya kita akan membuat sebuah bantal ya. Caranya untuk membuat sebuah bantal memang cukup sulit karena kita harus menggunakan cara sculpting atau dipahat begitu. Tapi saya akan menunjukkan tips yang mudah kalau teman-teman tidak bisa atau belum bisa sculpting. Jadi kita bisa menggunakan Blender Kit ya. Jadi teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu di edit, kemudian preference begini, kemudian ke add-on, lalu search Blender. Ya, kemudian akan muncul 3D View Blender Kit Online Asset Library. Jadi ini harus online ya. Teman-teman centang terlebih dahulu dan pastikan save preference, kemudian close. Maka kita tekan N, maka teman-teman bisa melihat ada Blender Kit ya di samping sini. Kemudian teman-teman aktifkan matanya di sini ya. Di sini ada disediakan model, material, scene, HDRIs, dan brushes yang disediakan oleh Blender. Ada yang secara gratis kita bisa gunakan, ada yang harus berbayar. Kalau sudah diaktifkan matanya, maka teman-teman bisa melihat di sini ya, di atas ini. Ya, kemudian kita akan search menggunakan bahasa Inggris, ya, bantal atau pillow. Ya, di sini ada yang dibuka dan ada yang terkunci. Kita akan lihat lagi. Nah, kita akan menggunakan objek yang ini. Caranya adalah klik drag ya, lalu teman-teman posisikan seperti ini.
Nah, kalau sudah, kita sudah mendownload bantal ini. Kita bisa sesuaikan ukurannya. Ini ya. Posisikan seperti ini, jadi dari samping begini ya, lalu tekan G, X, ya, gunakan keyboard ya, arah kanan di keyboard, kemudian kita sekali lagi ya, G, X ini, lalu kalau sudah kita akan duplikat Shift D, X, seleksi bantalnya dulu, Shift D, X, begini. Ya. Lalu ubah rotasinya sedikit ya. Kemudian posisinya juga ubah sedikit ya. Kemudian kita akan buat lagi bantal yang berdirinya ya. Shift D, kemudian R90. Coba kita gunakan X ya, ini ya, R90X. Jadi seperti ini. Kemudian kita posisikan atau view-nya di X ini ya. Oke, begini ya. Kemudian kita aktifkan rotasi ini, lalu kita ini seperti ini ya, cukup. Nanti kita akan menyentuhkan ini ke ke tembok ya. Baik, kita duplikasi lagi, Shift D, X ini ya. Ya, kita sudah punya bentuk seperti ini. Sesuaikan lagi. Ya. Kemudian kita akan membuat ruangannya ya. Caranya adalah Shift A, kemudian Mesh Cube ya. Dari samping begini kita akan perbesar, lalu kita grab ke atas, GZ ya, seperti ini. Gunakan keyboard ya, GZ. Kemudian kita akan perbesar ke sumbu Y, S, Y ya, cukup. Kemudian kita akan lebar bagian sini, tarik seperti ini juga tarik seperti ini. Tarik seperti ini. Kita lihat di menu wireframe ya, kita bisa lihat di menu wireframe begini. Kita akan kosongkan yang kita akan kosongkan yang ini ya, face ini ya. Kemudian kita akan perpanjang lagi, ya, kita akan perpanjang ini ya, segini cukup. Kemudian kita akan coba atur kameranya ya.
tekan kamera di sini, lalu kemudian masuk lagi ke menu solid. Kita di object mode saja. Kemudian tekan N, view, camera to view. Kita akan coba masuk ke dalam. Kemudian menyesuaikan jangkauannya ya. Ya, karena ini masih belum terjangkau oleh kamera, maka kita akan meluaskan lagi kubusnya ini. Masuk lagi ke edit mode. Ya, kita ganti ke face, luaskan lagi. Ini juga luaskan lagi begini. Coba kita masuk ke kamera, kemudian kita tekan N, camera to view. Kita akan coba dijauhkan lagi sedikit. Ya, ini mungkin cukup. Ya, kita kunci. Sorry, nggak apa-apa, lock 3D cursor. Kemudian camera to view-nya kita uncheck ya. Kita akan buat atapnya ini ya tidak terlalu tinggi, jadi kita bisa turunkan lagi. Ya, caranya adalah turunkan sedikit, oke. G, Z lagi. Ya, kita kurang ya. G, Z. Ya, cukup. Baik, kalau sudah kita akan buat jendela di samping sini ya. Kita akan buat jendela. Caranya adalah besar dulu begini. Nah, inilah. Teman-teman masuk ke edit mode ya, dengan dalam keadaan terseleksi yang kubusnya. Sorry, edit mode, kemudian Ctrl R. Ini ya. Ini sebenarnya ada terlihat di sebelah. Sorry. Nah, di sini kan ada garis ya, Ctrl R. Ini ada garis, lalu tekan angka 2. Klik kiri satu kali, lalu scale ke sumbu Y ini. Ya. Sehingga mendekat gitu ya. Kalau sudah kira-kira segini ya, kalau teman-teman geser G, Y ini di sebelah sini, kemudian Ctrl R juga gini, tekan 2 juga, klik kiri satu kali, lalu scale Z ya, mungkin segini. Kita akan grab Z ya. Atau scale lagi, scale Z, grab Z ke bawah ya, sini. Kalau sudah masuk ke face, lalu extrude ya, extrude ke, sudah ada ya ini sumbunya ya. Ini extrude-nya ke sumbu X berarti ya.
kira-kira segini. Kalau sudah, kita bisa tekan P, separate selection. Begini. Lalu kita akan pertebalkan ya. Sedikit kita pakai yang tadi yang sudah di separate ya. Kita masukkan solidify, kemudian kita tambahkan thickness-nya menjadi 0,02. Ya, kita akan jadikan ini sebuah kaca nanti ya. Apply. Oke. Jangan lupa di save terlebih dahulu. Ya, kemudian kalau sudah, kita akan membuat sebuah batas ruangan ya untuk di belakang di sini ya. Caranya Shift A, kemudian cube, ini G, Z, nah sini cukup. Lalu teman-teman scale Y, cukup. Kemudian masuk ke edit mode, bagian atasnya kita tinggikan. ini Z ya. Kemudian scale sumbu X, jadi kita tidak akan sampai menembus ke tembok luar ya. Jadi kita akan sisakan kosong begini, seakan-akan itu adalah jalan ke kamar mandi atau keluar dari ruangan ya. Kalau kita posisikan di belakang sini, kita lihat dari sebelah sini ya, kira-kira cukup begini. Jadi ini ada jalan begini ya, jalan untuk keluar. Kita lihat di kamera, nah, seperti ini. Nanti lalu kita akan perpanjang lagi ini ke sumbu X ya, sehingga menghalangi kamera. Oke, menutup kamera. Oke, kemudian kita akan tambahkan frame. Kita masuk ke Blender Kit lagi ya. Kita tulis frame. Ini. Nah, ini bisa kita pakai. Terserah ya teman-teman mau tempelkan yang mana. Saya akan tempelkan yang ini ya. Nah, ini kalau di klik kiri drag, jadi ini akan menyesuaikan permukaan ya. Kita akan sesuaikan langsung di dinding di sini ya. Lepas, kalau sudah lepas kita tinggal tunggu mendownload. Oke. Teman-teman bisa sesuaikan.
mungkin. Kemudian kita lihat lagi dari kamera ini, lalu mungkin kita akan posisikan kameranya seperti ini. Centang dulu kamera to view-nya biar kita bisa menggerakkan kamera. Nah, ini cakupannya lebih luas ini. Oke. Kalau sudah, kita akan membuat yang bagian bawahnya terpisah ya. Caranya adalah masuk ke edit mode, seleksi dulu ya yang bagian temboknya ini. Masuk ke edit mode, lalu jangan lupa face, klik kiri di bagian bawah ini. Ini juga sama, gini ya. Klik kiri, tahan shift, klik kiri lagi, klik kiri lagi ya, lalu kemudian tekan P, separate selection. Jadi kita sudah memisahkan dua objek, ada objek bagian bawah untuk alas, ada objek bagian samping untuk dinding ya. Kemudian kita akan buat ini kosong saja seperti ini ya. Kita akan gunakan efek-efek cahaya supaya lebih lebih elegan. Oke, atau mungkin kita bisa menambahkan frame di sini ya. Kita tambahkan lagi frame. Ya. Drag lalu teman-teman posisikan seperti ini di sini. Ya, kalau sudah kita akan lighting dulu ya.